Pikirkan ini baik-baik. Apa yang salah dari gereja sehingga kita kalah dengan si iblis yang gak pernah punya sekolah? Maaf, dosa tidak pernah pasang iklan. Betul tidak? Sekolah-sekolah Alkitab, publikasi, buat brosur, ngajak orang masuk. Kenapa kita kalah? Beritahukan kepada banyak orang kan hal ini. Saya sudah ngomong, banyak tempat. Berapa mahasiswa teologi yang buat tesis atau buat skripsi, saya bilang, cobalah angkat tema ini. Kenapa Injil nggak laku, padahal gratis, dampaknya hebat. Kenapa dosa laku, mahal, nggak gratis dosa itu, semuanya harus keluar uang, laku. Ada apa dengan kita? Oke, sekarang jelas. Mari kita lihat, ada 4 benda atau 4 hal yang Tuhan Yesus katakan tentang Injil, yang seharusnya kalau gereja mampu akan cepat selesai. Nomor 1, kita lihat Matius 5 ayat 13 sampai 15. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Injil itu? Itu luar biasa. Satu orang satu ayat ya. Garamnya dunia. Celaka kalau garam itu tidak asin, nggak ada gunanya, akan dibuang. Ayat 14, terang dunia. Jadi Injil itu apa dan apa menurut ayat ini? Garam dan terang. Mari kita lihat. Tidak semua orang perlu gula. Betul? Tidak semua orang perlu gula. Ada orang tidak suka gula. Apalagi karena sakit gula, tidak boleh makan gula. Tapi semua orang perlu garam. Bahkan binatang-binatang itu juga perlu garam. Saya tidak tahu kalau ada di antara saudara, kami orang Jawa, tanya Bu Citra, tanya Om Fido. Saya itu baru tahu juga waktu, ya sudah cukup lama, waktu di desa. Ternyata sapi dan kambing itu harus diberi garam. Enggak berapa, seminggu sekali. Dan mereka itu, saya pertama kali ini, kenapa kambing masuk dapur? Curi garam. Pernah ingat ya Bu Citra, kambing suka garam. Jadi mereka itu tahu. Bayangkan, garam itu merupakan kebutuhan pokok semua makhluk. Gak cuma orang yang butuh garam. Luar biasa. Nah, Injil itu garam. Kamulah garam dunia. Lihat di daerah-daerah pegunungan. Saya cukup lama di Kalimantan. Dari 75, itu saya ke Kalimantan ke pedalaman. Pertama kali saya masuk, tahun 75 bulan November. Ke daerah Mahakam, ke Hulu Mahakam. Sampai ke Apokayan, data Dian, data Bilang. Wah, ke daerah-daerah gunung sana. Harus naik MAF waktu itu. Tidak ada jalan lain. Ketika kami mau berangkat, dipesan oleh teman-teman di Samarinda. Jangan bawa apa-apa, bawa garam yang banyak. Garam, saya bingung, kenapa garam? Kami sebagai orang Jawa, garam itu murah sekali di Jawa. Baru tahu di sana garam itu mahalnya luar biasa. Zaman dulu, kalau baca buku misi, itu garam itu diperebutkan dengan perang. Kalau ada sumber garam di suatu tempat, wah itu diperebutkan. Seperti orang cari emas. Nah dari situ kita melihat garam itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah Tuhan Yesus berkata, kita ini garam dunia. Jadi seharusnya dimanapun ada gereja, dimanapun ada orang Kristen, dibutuhkan orang tidak? Coba dibutuhkan orang tidak? Sangat, karena kita garam. Nah pertanyaannya, tapi mengapa banyak orang gak suka orang Kristen? Nah ini masalahnya. Kalau tadi dijawab menyedihkan, sangat mengecewakan. Kenapa dosa bisa lebih laku daripada Injil? Ini jawabannya. Karena kita tidak bisa jadi garam dunia yang baik. Alkitab mengatakan, garam hanya bisa disingkan dengan firman Tuhan. Hebat sekali Tuhan berkata. Saya lanjut dulu. Yang kedua, terang. Hanya petapa. Tahu petapa? Orang-orang yang selalu cari kesaktian di gua-gua sembunyi. Itu nggak perlu terang. Semua orang perlu terang. Betul tidak? Semua orang perlu terang. Nah kita ini terang dunia. Saya beri contoh begini. Apa yang muncul di hati kita, di pikiran kita? Misalnya kita lagi rombongan jalan ke satu desa yang jauh sekali dari kota. Ternyata minyak atau penerang atau senter yang kita bawa mati semua. Minyaknya habis. Tidak ada korek. Baterainya habis. Dalam kegelapan gak ada seorang pun tahu daerah itu. Kebetulan langit lagi gelap. Kita gak bisa lihat mana utara, mana selatan. Kita gak bisa tahu mana timur, mana barat. Dalam kegelapan secara naluri manusia dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut, kita nggak tahu mesti kemana. Tiba-tiba salah seorang di antara kita, ada cahaya, ada api, ada terang di sana. Apa yang muncul di hati kita? Dalam keadaan panik gelap, tiba-tiba ada cahaya jauh sekali. Apa yang muncul di hati kita? Hilang ketakutan, apalagi gembira. Kenapa? Iya, ada pengharapan lihat terang. Ya kenapa?
Jangan jawab lihat terangnya, ada pengharapan betul. Tapi kenapa? Muncul terang. Belum Pak, terang masih jauh. Oke, jawabannya adalah begini. Berarti ada orang di situ. Sebab tidak ada binatang nyalakan api. Loh, betul tidak? Tidak ada binatang buat api. Pasti ada orang di sana. Ada terang di situ. Waduh, ada sukacita kalau ada terang. Ya binatang nggak bisa buat api. Maka itu selalu merenung. Mengapa firman Tuhan mengatakan merenungkan? Renungkan. Saya ini suka merenung, bukan melamun. Beda loh. Melamun dan merenung itu beda. Kalau melamun itu kapan kaya, kapan kawin. Kapan kaya itu melamun. Kalau merenung itu memikirkan sesuatu. Seperti apa yang Papa kita sedang pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, itu merenung. Misalnya, maaf, kita nggak tahu itu orang baik atau orang jahat yang nyalakan api. Misalnya, ternyata itu kumpulan perampok yang lagi sembunyi di hutan. Saya tanya kepada saudara, kalau kita rombongan sudah panik gelap nggak tahu mesti kemana, walaupun tahu itu perampok, kita menghindar atau kita mendekat? Pasti mendekat, nggak ada siapa-siapa lagi di situ. Lo ngerti tidak maksud ini? Ini ilustrasi yang kita harus tahu. Bayangkan, kalau toh ada perampok punya terang, kalau kita sudah panik gak tahu mesti kemana, kita datang juga kok. Mengerti artinya? Apalagi kalau kita terang yang benar, kita garam yang benar, orang pasti akan cari kita. Tanyakan lagi, kenapa orang gak tertarik pada kita sebagai garam dan terang ini? Pasti ada yang salah dalam hidup kita. Jadi semua kehidupan itu memerlukan terang. Semua kehidupan, gak cuma manusia. Pohon-pohon, binatang-binatang perlu terang. Maka itu lihat para binatang yang malam. Mereka gak punya jam, mereka gak punya waker juga. Tapi tiap pagi mereka tahu fajar itu kapan menyingsingnya. Dan begitu mereka tahu fajar mulai bercahaya, mereka gembira semua, betul gak? Pohon-pohonan jadi hidup lagi. Binatang-binatang jadi ramai, burung-burung berkicau. Kenapa? Ada harapan hari ini. Jadi kalau nanti saudara diutus sebagai misionaris ke daerah mana saja, jadilah dua benda itu. Nggak usah pasang iklan di depan rumahmu, inilah misionaris terkenal gitu, nggak usah. Ngerti maksudnya? Nggak perlu. Ngapain? Kabur semua, betul, orang kabur semua nanti itu malah. Saudara pun tidak perlu. Wah, ini mumpung banyak kayu buat salib kalung 1 meter. Orang malah takut nanti lari, ini ada orang gila di jalan. Selama kita mampu jadi garam dan jadi terang, orang akan datang ke situ. Maka itu bawa diri kita sedemikian rupa. Lalu kesimpulannya, menjadi misionaris itu gampang atau susah? Tidak, semua belum susah. Cuma jadi garam terang aja kok susah. Menjadi misionaris tidak susah. Asal kita jadi garam dan terang, nanti orang datang sendiri. Amin. Nah, susah, kalau saudara berkata susah, karena kita tidak mau jadi garam dan terang. Maka itu sampai hari ini gula masih ada iklannya, gulaku, lihat itu. Tapi garam nggak pernah ada iklan sampai hari ini. Loh, betul tidak? Mana ada garam pasangkan di jalan, garam ini nggak ada. Kenapa nggak perlu iklan? Ya sudah laku memang. Orang cari sendiri. Itu hebatnya garam itu. Nggak perlu iklan. Iya toh. Nah, jadi kalau sampai misionaris itu susah, salah dia. Mengapa Tuhan Yesus berkata kamu garam dan terang dunia? Karena itu kebutuhan manusia. Maka jadikan hidup kita sedemikian rupa sampai setiap saudara dibutuhkan oleh banyak orang. Itu diri kita sendiri yang bisa buat. Mengerti contoh ini? Yang ketiga, Yohanes 7 ayat 38. Silakan dibaca yang lain. Yohanes 7 38. Kita sudah dapat 2 hal, garam 1, 2 terang. Yang ketiga ini apa? Yohanes 7 38. Ayo yang lain silakan baca. Ayo. Cepat. Yohanes 7 38. Siapa aja boleh baca. Secara fakta, manusia lebih membutuhkan makanan, pakaian, atau air, atau uang. Mana yang paling dibutuhkan? Air. Ada uang, nggak ada air, mau dibeli pakai apa? Minum kencing. Betul? Air lebih daripada segala-galanya. Mengapa Tuhan Yesus berkata jelas sekali? Barang siapa percaya kepadaku. Mari kita teliti ini baik. Ternyata tidak boleh asal percaya. Percaya dengan syarat. Barang siapa percaya kepadaku, lanjut. Nah, ini syaratnya. Seperti yang dikatakan kitab suci. Baru muncul sesuatu yang luar biasa.
Muncul apa dari dalam hatinya? Bukan. Nah, itu yang betul. Aliran air. Enggak sekedar air. Sebab ada banyak air. Air got juga air. Nah, betul tidak? Tapi air apa? Air hidup. Nah, ini yang beda. Saudara kagum sekali kepada firman. Berarti dari dalam hati orang itu mengalir lebih dari satu mata air. Betul? Kalau masing-masing kita yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya mengalir aliran air hidup. Di sini ada mata air nggak dari sini? Di dekat mana? Oh, di depan. Oh, di tengah-tengah situ. Airnya banyak atau sedikit? Ada berapa mata air? Tidak ada berapa mata air? 1 atau 2? Oh, saya ketemu 2. Cukup untuk dipakai sehari-hari? Untuk semuanya mandi juga cukup? Orang banyak begini? Luar biasa. Baru 2 saja. Dipakai untuk bangunan-bangunan juga cukup semuanya? Hebat sekali. Itu baru satu tempat dengan 2 mata air. Sekarang mari saya sebutkan. Kalau masing-masing kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, asal seperti apa? Ayo, yang dikatakan kitab suci. Berarti ada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu kalau baca Alkitab, minta Roh Kudus memberikan ketelitian, sepeta. Siapa bisa sebutkan? Apa contoh-contoh orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak seperti yang dikatakan kitab suci? Ayo cepat mikir, apa contohnya? Ayo jangan lama-lama. Di sekitar kita banyak Kristen majelis, mabuk lagi. Ya, betul tidak? Masih mabuk. Nah, itu nggak seperti dikatakan kitab suci. Tapi minggu ke gereja, punya jabatan lagi di gereja, masih judi, apalagi ya cepat yang lain. Merokok, betul, merusak bait suci. Apalagi seperti tidak seperti yang dikatakan kitab suci. Banyak. Ayo contoh apa lagi? Berzina, tidak mengampuni. Maka itu banyak orang Kristen justru menjadi penghalang Injil. Kita lihat saudara kita, para pendatang di daerah kita ini. Kenapa mereka merendahkan gereja? Karena kelakuan kita sendiri. Percaya. Namanya Daniel, Yohana, Timotius. Masa nggak percaya? Tapi dalam hidup kita. Jadi nanti, kalau kalian diutus jadi misionaris, pegang ini. Seperti yang dikatakan kitab suci. Usahakan betul-betul apa yang firman tuliskan, itu kita lakukan. Ayo kita berjuang. Saya sampai hari ini masih berjuang terus. Berusaha melakukan semua yang ditulis oleh kitab suci. Baru akan mengalir aliran air. Kalau misalnya masing-masing kita punya 2 aliran saja. Seperti tempat yang kita tinggalin dari 2 mata air. Nggak akan ada orang gausan di mana kita pergi. Kenapa nggak ada orang gausan? Karena kita saja yang jadi mata air. Tidak ada Tuhan lain di dunia. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan punya mata air yang banyak. Nggak ada. Hanya Yesus Tuhan kita pernah berfirman seperti itu. Saudara, ini hal yang serius dalam hidup. Semua orang, tidak ada manusia yang nggak butuh air. Makhluk hidup butuh air juga. Binatang, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, mereka perlu air. Saya kembali pada 3 hal ini. Apa saja tadi? Injil itu garam, terang, dan air hidup. Datang aja ke satu tempat. Jadikan 3 hal itu hidup kita. Nanti orang akan datang sendiri kepada kita. Orang akan datang sendiri. Ini yang gereja hampir nggak pernah meneliti. Supaya Tuhan segera datang. Karena kalau Injil nggak disebarkan seluruh dunia, Yesus nggak datang-datang. Kasihan dia. Dosa makin bertambah banyak.